ketika rokaat pertama dengan jumlah rokaat tarawih misalnya 8 rokaat, terlebih yang mungkin 20 rokaat, tidak mungkin yang dibaca suratnya itu-itu saja. Pasti suratnya harus berbeda-beda ya, terlebih karena ada misalnya karena gengsi, bapaknya malu sama anaknya karena dikomen atau diprotes, bapak kok bacaannya itu-itu saja. Badan Pusat Statistik ya, merilis sebuah data dari 2013 sampai dengan 2018, jumlahnya tidak terpaut begitu jauh, bahwa angka daripada buta huruf Al-Quran yang berada di Indonesia kisarannya adalah sekitar 53% sampai dengan 54%. Jadi yakinkan minimal suratul Fatihah itu betul bacaan kita, benar secara kategori tajwid, makhraj, sifat, waqaf, ibtidanya harus betul. Karena apa? Karena kalau Fatihahnya kita tidak benar, Fatihahnya salah, dan kita tidak mau belajar untuk memperbaiki kesalahan itu, maka selama-lamanya sholat kita dipertanyakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an shifaan wa hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagia sekali pada kesempatan hari ini Allah menakdirkan kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, berada di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ini adalah berkat daripada nikmat yang senantiasa Allah curahkan untuk kita. Kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa menetapkan kenikmatan kesehatan bagi kita semua, bagi keluarga kita, bagi kaum muslimin wal muslimat, dan juga kita senantiasa mendoakan bagi saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan dengan sakitnya menjadi kifarat daripada gugurnya dosa-dosanya,
dan Allah segera memberikan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan Allah curahkan untuk junjunan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pilihan yang menjadi penutup para nabi. Tidak ada nabi yang membawa syariat setelah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa komitmen untuk menjalankan segala sunnah-sunnah beliau, dari bangun tidur sampai dengan akan tidur kembali menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, dan kelak kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini izinkan khatib menyampaikan pesan ketakwaan kepada seluruh jamaah yang hadir. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Mari kita perbaharui, kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, dengan nilai takwa yang sesungguhnya. Karena tidak ada bekal yang perlu kita siapkan selama kita diberikan amanah untuk hidup di dunia ini kecuali bekal ketakwaan yang akan menjadi teman daripada kita semua, yang akan menjadi pembela bagi kita semua. Inilah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allah menyampaikan, berbekalah, persiapkanlah bekal dengan sebanyak-banyaknya. Bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Masyaallah hadirin yang mulia, ada sebuah kejadian di awal-awal adanya pandemi COVID-19, sekira bulan Maret atau April. Tepatnya saat itu seluruh aktivitas hampir mati keseluruhannya, tidak terkecuali aktivitas kegiatan yang kita lakukan di rumah-rumah ibadah, di masjid. Waktu itu masuk bulan suci Ramadan, di mana pada kebiasaannya justru pada bulan suci Ramadan masjid ramai dikunjungi oleh para jamaah untuk melakukan ibadah kepada Allah, baik berupa ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah tentunya. Pada saat itu dengan pertimbangan beberapa kebijakan, maka masjid-masjid tidak melakukan ibadah secara ramai-ramai, bahkan banyak yang ditutup sama sekali. Ternyata hikmahnya adalah bahwa ada beberapa curhatan dari kita, teman-teman kita ataupun siapapun, yang mereka dengan mengisi ibadah di rumah, tentunya dengan ibadah bulan Ramadan, paling tidak sebagai kepala keluarga, sebagai seorang laki-laki, maka wajib ataupun menjadi kewajiban sebagai kepala keluarga, dia menjadi pemimpin dalam ibadah. Karena tidak mungkin dengan ketentuan syara seorang istri menjadi imam bagi seorang laki-laki. Tentunya adalah seorang laki-laki, kepala keluarga ataupun anak yang laki-laki. Disinilah problem muncul. Banyak orang yang tercerahkan, banyak di antara kita yang tersadarkan bahwa ternyata ketika masuk pada kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan dengan jumlah rakaat yang banyak, sholat tarawih contohnya, maka sebagai seorang imam perlu banyak menguasai dan menghafal bacaan-bacaan Al-Quran, perlu banyak membaca dan perlu banyak mempunyai stok hafalan. Karena tentunya ketika rakaat pertama dengan jumlah rakaat tarawih misalnya 8 rakaat, terlebih yang mungkin 20 rakaat, tidak mungkin yang dibaca suratnya itu-itu saja.
pasti suratnya harus berbeda-beda. Ya, terlebih karena ada misalnya karena gengsi, bapaknya malu sama anaknya karena dikomen atau diprotes, bapak kok bacaannya itu-itu saja. Rakaat pertama surah itu, rakaat kedua surah itu, karena ternyata stok hafalannya hanya sampai di situ. Nah, inilah bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila, Allah menciptakan apapun tidak sia-sia, pasti ada hikmahnya. Dan mungkin ini juga terjadi pada diri kita masing-masing. Ini membuat kesadaran bagi kita, menumbuhkan kesadaran bagi kita, ternyata ada sisi kekurangan yang kadang-kadang kita tidak sadar dengan itu. Ada sisi kesadaran ya, yang timbul dengan sebuah musibah, lalu kita muncul kesadaran untuk memperbaiki diri. Maka setelah itu, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita penting bagaimana menyiapkan, mempelajari, membaca, setelah itu adalah menghafalkan daripada Al-Quran. Dalam versi yang lain saya temukan bahwa Badan Pusat Statistik ya, merilis sebuah data dari 2013 sampai dengan 2018, jumlahnya tidak terpaut begitu jauh, bahwa angka daripada buta huruf Al-Quran yang berada di Indonesia kisarannya adalah sekitar 53% sampai dengan 54%. Jadi separuh daripada penduduk Indonesia yang dikatakan ini adalah mayoritas muslim, penyumbang terbesar daripada muslim di dunia, ada sebuah ironi yang besar ketika 53% dari penduduk muslim itu adalah tidak bisa membaca Al-Quran. Ma'asyiral hadirin yang mulia, maka tentunya ini menjadi pemikiran kita bersama, para da'i, para ustadz, para pemegang kekuasaan, kita semua pemegang daripada kewajiban dakwah untuk bagaimana menuntaskan, membereskan daripada kekurangan ini. Yang padahal ketika berbicara Al-Quran, seseorang tidak mungkin bagaimana berbicara menerapkan Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah sebuah aturan kehidupan. Kalau kebutuhan dasarnya saja untuk membacanya kita tidak bisa, karena Al-Quran ini tentunya membaca dengan aturan-aturan dan bahasa Arab. Dan bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran tidak sama dengan bahasa-bahasa Arab pada percakapan sehari-hari. Kalau percakapan sehari-hari kita tanya kepada teman kita, apa kabar, kaifa haluk, kita tidak perlu memperhatikan mana panjang pendek dan lain sebagainya. Tetapi ketika berbicara Al-Quran, ada aturan yang mengikat dalam membaca Al-Quran. Maka paling tidak membaca Al-Quran, pertama kuasai ilmu tajwidnya. Mana yang dibaca mad, mana yang dibaca idgham, izhar dan lain sebagainya. Setelah itu kita pelajari bagaimana cara mengeluarkan hurufnya, yang disebut dengan makharijul huruf. Ya, karena ketika kita salah mengucapkan satu huruf saja, jamaah sekalian, ini berakibat fatal ketika kita berubah makna yang terdapat dalam ayat tersebut. Mengucapkan A berbeda dengan mengucapkan A. Mengucapkan H berbeda dengan H. Dan ini ada ketentuan yang disebut dengan tempat mengeluarkan huruf, yang disebut dengan makharijul huruf. Belum lagi nanti misalnya aturan sifat huruf, mana yang
harus berhenti, waqaf namanya, mana yang awal daripada kalimat itu, ada aturannya. Karena sebesar apapun pahala yang Allah sampaikan mengenai fadilah membaca Al-Quran, tentunya harus mengikuti kriteria dan tata cara daripada membacanya. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya, man qara'al Qur'an fis shalah wa huwa qa'imun falahu bikulli harfin mi'atu hasanah. Siapa orang yang membaca Al-Quran dalam kondisi sholat, dan dia sholatnya dalam keadaan berdiri, maka baginya mendapatkan pahala 1 huruf, Allah berikan ganjaran 100 kebaikan. Dalam keadaan sholatnya dilakukan dengan cara berdiri, ketika mengucapkan 1 huruf Al-Quran, Allah berikan pahala 100 kebaikan. Yang kedua, wa man qara'al Qur'an fis shalah qa'idan, siapa orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan salat, tapi salatnya sambil duduk, maka kataballahu bikulli harfin khamsina sanah, Allah berikan kepadanya setengah daripada orang yang berdiri, yaitu 50 kebaikan 1 hurufnya. Kita bicara 1 huruf, Bapak sekalian. 1 huruf, bukan 1 ayat, bukan 1 kalimat, bukan 1 surat, bukan 1 juz. 1 huruf. Jadi kalau 1 huruf itu ketika kita mengucapkan bismi, bi-nya saja, Allah berikan ganjaran 50 kebaikan bagi yang sholat membaca Al-Quran dalam keadaan duduk. Lalu bagaimana ketika orang membaca Al-Quran tidak dalam keadaan sholat? Wa man qara'al Qur'an fi ghairi sholah falahu bikulli harfin hasanah. Orang yang membaca Al-Quran di luar sholat, maka Allah berikan 1 hurufnya, Allah berikan 1 kebaikan. 1 huruf. Kita bayangkan Al-Fatihah berapa huruf, surat yang kita baca berapa huruf. Saking besarnya pahala membaca Al-Quran. Maka ya, pahala yang besar ini yang Allah berikan untuk kita, dengan upaya yang gampang sekali kita lakukan. Seyogianya kita sambut dengan bahagia, dengan cara bagaimana kita kembali mengetes, mengecek sudah sebaik apa bacaan Al-Quran kita, sudah sebaik apa bacaan Al-Quran keluarga kita, anak-anak kita. Karena tentunya yang tahu kualitas bacaan itu kita sendiri. Kecuali kalau kita menyodorkan kepada guru kita, kepada ustadz kita, dicek bacaannya. Terlebih khatib mengingatkan bahwa ada 1 surat yang wajib kita baca dalam sholat, dan ini menjadi barometer, salah satu ukuran sholat itu sah atau tidak ketika itu dibaca dalam sholat, yaitu suratul Fatihah. Jadi yakinkan minimal suratul Fatihah itu betul bacaan kita, benar secara kategori tajwid, makhraj, sifat, waqaf, ibtidanya harus betul. Karena apa? Karena kalau Fatihahnya kita tidak benar, Fatihahnya salah, dan kita tidak mau belajar untuk memperbaiki kesalahan itu, maka selama-lamanya sholat kita dipertanyakan. Contoh kecil, dalam surah Al-Fatihah ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lafaz iyyaka di sana ada tasdid. Jadi dibacanya agak ditahan, iyyaka. Maka ketika kita salah mengucapkannya, karena kita tidak mau belajar untuk memperbaiki bacaan kita baca iyyaka, dihilangkan tasdidnya.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dari segi arti dan makna ini jauh sekali berbeda. Kalau pengucapan kita betul dengan iyyaka, artinya adalah hanya kepada Engkau satu-satunya ya Allah na'budu, kami beribadah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'inu, kami memohon pertolongan. Tapi ketika kita salah mengucapkan, dihilangkan tasdidnya, kita baca iyyaka. Kita lihat dalam terjemahan para ulama dalam tafsir-tafsirnya. Iyyaka artinya adalah dhau'us syamsi, cahaya matahari. Maka kalau kita mengucapkan iyyaka na'budu, artinya hanya kepada cahaya matahari kita menyembah. Jauh sekali maknanya. Bukan kepada Allah menyembahnya berarti. Karena salah pengucapan hurufnya dan tidak mau memperbaiki daripada bacaannya. Maka kesempatan ini adalah kesempatan emas bagi kita. Ya. Orang yang salah dalam keadaan belajar, dia diampuni oleh Allah. Tapi mau belajar. Tapi orang yang salah, dia tidak mau belajar, padahal di hadapannya sudah banyak tawaran-tawaran untuk belajar, maka inilah yang salah kaprah. Jadi tergantung kita mau diambil atau tidak kesempatan ini. Karena berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran itu tidak bisa kita lakukan dengan cara otodidak. Sekarang banyak fasilitas YouTube dan lain sebagainya. Itu untuk penunjang silahkan. Tapi dalam belajar Al-Quran memerlukan interaksi antara murid dengan gurunya. Murid memperhatikan gurunya, guru mencontohkan. Ketika murid mengucapkan, maka gurunya harus mengoreksi apa yang diucapkan oleh muridnya. Inilah perbedaan cara belajar Al-Quran dengan ilmu yang lain. Ketika seorang murid harus melihat daripada bentuk, rupa, pengucapan, bahkan mulutnya seorang guru, langsung dia berhadapan dengan gurunya. Nah, inilah kita berbicara bagaimana hikmah apa yang terjadi di antara kita. Kita ambil jalan terbaiknya. Jadi mohon maaf ya, cita-cita kita bagaimana kita ingin menerapkan agama syariat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam kehidupan yang luas masyarakat kita. Agaknya perjuangan ini perlu kerja keras yang berat. Karena dalam hal yang memang sifatnya mendasar, kita perlu bekerja keras, menyadarkan bagaimana muslim mayoritas yang ada di negeri ini sadar bahwa membaca Al-Quran, setelah itu menghafalkan Al-Quran, setelah itu mempelajari dan menerapkan daripada Al-Quran ini. Nah, urutan-urutan ini perlu terus ditingkatkan. Dan ini menjadi tugas kita bersama, para ustadz, para kiai, para pemegang kekuasaan, pemerintah, ataupun agnia, tokoh masyarakat, bagaimana menyadarkan umat kita yang mungkin belum terkena dakwah daripada bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Perlu melakukan inovasi-inovasi terbaik ya. Saat ini mungkin dengan pandemi ini tidak mungkin datang langsung ke rumah, maka bisa kita lakukan dengan video call dan lain sebagainya. Artinya sesungguhnya kalau kita ada kemauan, pasti ada jalan di situ. Tidak ada alasan bagaimana kita berkilah. Apa yang dilakukan dengan kebaikan-kebaikan ini, tentunya Allah akan memberikan jalan terbaik. Terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu kesehatan, kesempatan, rezeki halal baik kepada kita, sehingga kita tentunya akan
menjalankan perintah Allah di sisa umur yang Allah berikan kepada kita, sehingga kesempatan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini menjadi pertanggungjawaban kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن والشدائد والمحن والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.